kan? Heboh kali kau di YouTube itu. Settingan ya kau itu. Jadi kenapa konten ini kita buat? Pertama, kita berhubungan sama konten misteri ya kan Bang Opung? Benar. Jadi alangkah baiknya kita mendukung misteri itu benar-benar dengan kita di lapangan, kita hadapin, bukan dengan settingan. Benar. Nah, karena itu efek untuk seperti kita kreativitasnya kita di YouTube itu jadi berkurang karena semuanya itu settingan dan kepercayaan orang juga ikut berkurang kan seperti itu. Benar. Jadi di saat kita buat konten yang benar itu akan dianggap settingan. Benar. Nah, dan yang lucunya untuk kawan kita yang satu ini Bang Opung agak aneh sih saya lihat. Kalau mau settingan yang agak cantik sedikit lah ya kan Bang Opung. Benar. Ini dia buat satu sosok. Nah, menurut Bang Opung sosok itu apa dulu? Yang sosok berbaju putih, bersorban, itu sosoknya apa? Jadi ini saya klarifikasi yang saya marah tadi itu Mas. Iya. Jadi sebenarnya awalnya itu saya prihatin dengan dia. Iya. Karena dengar dia hilang dibawa oleh makhluk halus ke alam gaib kan gitu. Karena kan itu posisinya viral, makanya kita juga ikut nonton, ikut prihatin. Dalam penglihatan saya, sosok itu bukan jin, tapi itu manusia. Iya benar. Karena yang saya lihat pun begitu sih Bang Opung. Karena gini, kalau kita bilang itu jin, pertanyaan untuk Bang Opung nih, biar Bang Opung bantu juga jelasin ke teman-teman kita, sahabat misteri dan yang lainnya. Kalau itu jin, apakah si jin itu akan mewujudkan dirinya untuk kita lihat di kamera segitu lama? Menurut Bang Opung gimana? Kayaknya enggak sih Mas. Karena kalau dia itu jin atau makhluk apapun, enggak gampang masuk ke dalam kamera, tidak segampang itu. Adapun bisa masuk tapi hitungan detik lah, 5 atau sampai 10 gitu lah paling. Enggak bisa begitu durasi begitu lama. Iya benar. Karena sepengalaman kita juga berjalan di konten Jeritan Alam, kita di lapangan, sosok jin itu kita nampak, tapi itu belum tentu masuk ke dalam kamera. Benar. Kita bisa ngerasain, kita bisa tahu, tapi itu belum tentu masuk ke dalam kamera. Nah, datang si kawan ini mewujudkan begitu jelas. Dan meskipun saya tidak terlalu tahu video editing ya Bang Opung, cuman ada kejanggalan banget sih. Nah, timbul pertanyaan nih Bang Opung, yang sosok yang dinampakin di dalam video itu arahnya kemana nih? Dia mau arahnya ke jin atau mau arahnya ke jin yang baik lah? Kalau mungkin di tradisi kita Chinese itu ada kayak dewa, arahnya itu kemana? Kalau kita lihat Bang Opung, yang punya aura terang itu biasanya kan yang baik-baik. Benar. Iya benar ya Bang Opung. Benar. Tapi yang punya aura terang kok hanya di badan. Iya. Nah, itu sebenarnya dia kalau jin itu yang beraura itu paling di pinggir-pinggirnya, seluruh badan lah, hampir keseluruhan lah. Bukan di sini aja. Bukan di sana, macam kayak diletak lampu gitu kan. Iya, benar makanya lucu sih. Pertama, waktu heboh teman-teman dari Jeritan Alam minta kita untuk lihat, saya masuk, waduh, bisa sampai dibawa alam gaib ya, karena pengalaman saya terakhir Bang Opung kalau masih ingat, saya kan muntah darah tuh. Nah, itu kan pengalaman yang benar-benar kita alami. Jadi saya juga pertamanya ikut prihatin Bang Opung. Wah, dibawa sama alam gaib nih. Tapi begitu saya lihat sekali kok keterlaluan banget sih sebenarnya untuk konten misteri kayak gitu ya. Karena kalau mau setting pun setting yang benar gitu loh. Ini membawa nama besar misteri nih. Pengungkapan misteri nih. Jadi kalau semua orang, apalagi kita lihat juga ya Bang Opung, subscribernya kan banyak tuh. Nah, si subscribernya ini apa semuanya nggak melihat itu settingan gitu loh. Benar. Ya kan Bang. Masuk akal sih. Nah karena jadi pembodohan sih sebenarnya, pembodohan buat teman-teman yang punya ilmu spiritual. Ya pertama, kedua ketertarikan untuk melihat konten misteri. Jadi kayak pembodohan sih sebenarnya, karena sesimpel itu kita melihat hilang, hilang. Sampai ada video klarifikasi, kalau Bang Opung juga ada lihat, dari salah satu kameramennya, katanya temukan handphonenya, bla 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 blanya.
Oke. Berantakan katanya. Berantakan, ya benar. Nah, menurut Bang Opung sendiri lah, sebenarnya dia di mana? Ya lagi enak-enak di rumah dong Mas. Benar. Paling kalau saya lihat ini kan udah booming nih dia nih. Iya. Seminggu atau 5 hari kemudian lagi dia baru Pasti klarifikasi. Muncul dan klarifikasi. Benar. Jadi gini lah Mas, kalau kita kan kita banyak nih nengok konten di YouTube nih yang mencari tentang dia. Ada yang dibilangnya dihalangi dengan hantu kuntilanak hitam. Jadi menurut Mas yang praktisi supranatural yang lain-lain itu berarti merasa terbodohi lah ya dengan konten ini gitu ya. Kan. Benar. Jadi itu dia Bang Opung, karena aneh sih sebenarnya. Balik lagi ucapan AG satu, kalau mau setting yang lebih cantik settingannya, jangan kayak gitu, karena ini akan menyebabkan semua praktisi paranormal akan merasa dibodohi. Pertama, kedua, setiap subscriber penonton itu juga terbodohi. Itu juga terbodohi. Iya. Ya kan? Nah, satu lagi yang terakhir itu, coba Bang Opung perhatikan. Di saat dia dibawa keluar dari jangkauan si kamera, kan itu kamera blur tuh. Kita lihat kamera blur. Tapi kok rasanya blurnya itu seperti editing ya, bukan beneran blur gitu. Karena kita pernah alami itu ya Bang Opung ya. Kamera kita tuh beneran blur. Blur itu ya kita tahu. Sepertinya kalau blur itu nggak pelan blur. Nah, bedanya lagi, kalau yang saya lihat konten-konten sebelumnya, kontennya si Ganang ini, itu banyak kan kamera handphone. Kamera handphone itu kayaknya nggak segitu banget lah untuk ininya. Di luar bandingkan dengan yang profesional, kayak kita kan memang pakai kamera besar untuk nge-record ini, karena kita benar-benar mau ngambil detail jadi dari setiap kejadian yang kita alami, termasuk penampakan. Benar ya Bang Opung. Nah, jadi pesan kita lah, pesan Eji, pesan Bang Opung juga, ingat baik-baiklah kalau mau buat konten, tolong dengan sangat mendukung konten misteri itu dengan benar-benar real. Benar. Jangan dengan settingan. Kalaupun mau settingan untuk membuat satu perasaan yang penonton itu bisa membuat satu perasaan yang ketakutan. Nah, itu mungkin settingan ringan, oke, boleh kita sah-sahkan aja ya kan. Tapi jangan sampai si konten itu bulat-bulat di setting semua, jadi pembodohan sih. Jadi saya ada pesan nih Mas. Buat sedulurku semuanya, mohonlah dicerna dengan baik-baik. Konten itu jangan mau jadi pembodohan untuk diri kita sendiri. Nah, itu aja sih pesan saya. Benar. Nah, itulah dia. Jadi siapapun yang menonton videonya, tolong cerna baik-baik. Jangan jadi suatu pembodohan. Iya, benar. Jadi nggak perlu dicari-cari lagi dia itu, nggak perlu. Iya, benar. Nggak perlu cari-cari lagi.